Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, pada puasa nggak? Puasa apa? Puasa. Ada yang nggak puasa? Hilmi. Oh, Hilmi. Lagi mes, Pak, lagi mes. Oh, lagi main. Ya. Ada batal nggak? Ada yang udah batal? Hilmi udah tua. Kemarin mokel, Pak. Saya, Pak. Aku sakit. Oh, Hilmi sakit. Oh iya, yang nggak hadir hari ini siapa ya? Fikri, kenapa Fikri? Ya, sepak crash jalan. Fikri sakit. Ya. Semoga yang hari ini tidak bisa hadir, yang lagi sakit, yang lagi berhalangan hadir, diberi kesehatan saudara. Amin. Oke, mungkin saya absen dulu ya. Asmi, Hadir, Pak. Andreas, Raihan Najib, seperti aja. Ahmad Hilmi, Noval Agma, terus Silva, Hadir. Diandra, hadir. Awas, Ada Pak. hadir. Oke. Yang nggak hadir berarti Fikri ya. Oke. Sebelum saya masuk ke materinya, yang tadi masuk duluan ke kelas ya, Bang? Aku. Asli, boleh deh Asli bikin doa dulu. Boleh, Pak. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, pada ini kita berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah selesai. Baik, terima kasih Asli. Sama-sama, Bapak Jadi Ganda. ada yang tahu nggak kita mau belajar apa nih? Ya. Fotografi. Ya, kita mau belajar fotografi dasar. Kenapa sih kita perlu mengetahui dasar-dasar fotografi? Kenapa ini? Agar pada saat kita memotret atau mengambil gambar akan mendapatkan kualitas yang bagus. Ya, betul sekali. Jadi kalau misalnya fotografi itu ada seninya gitu. Jadi nggak asal potret jepret-jepret. Nah, apa sih fotografi itu? Ada yang tahu nggak? Fotografi itu apa? Menangkap cahaya, betul. Melukis cahaya. Lukis cahaya, betul. Jadi fotografi itu sebenarnya kata fotografi itu berasal dari bahasa Yunani, yang mana dari pos dan grafien. Pos itu artinya cahaya dan grafien sendiri artinya melukis atau menulis. Yang mana inti dari arti kata fotografi itu sendiri yaitu melukis menggunakan cahaya atau dengan cahaya. Dan biasanya kalau sekarang itu medianya udah menggunakan kamera itu sendiri ya. Nah next, di sini ada pengertian fotografi bukan sekedar mengambil gambar, tetapi juga seni menangkap momen dengan komposisi dan pencahayaan yang baik. Bisa dilihat ya, seni menangkap momen dengan komposisi dan pencahayaan yang baik. Fotografi itu seni menangkap sebuah momen, tapi dengan komposisi dan pencahayaan yang baik. Jadi contohnya gini, ketika kita lagi ada event atau sedang ya misalnya kemarin lah, lagi berlibur sama keluarga. Nah biasanya kan kita tuh pengen mengabadikan momen tersebut gitu ya. Nah momen-momen itu tuh di foto itu tuh pasti ada rasa, ada makna, ada arti tersendiri dari foto itu sendiri. Jadi nggak cuma asal jepret-jepret. Dan di foto itu sendiri gimana caranya supaya momennya itu kita dapat rasanya, dapat maknanya dari foto itu sendiri. Jadi gimana caranya? Pas kita lihat si fotonya itu kayak, oh iya ya, ada rasa ketika kita lihat fotonya itu. Nah itu dengan menggunakan komposisi dan pencahayaan yang baik. Tuh. Nah, dalam dunia profesional, fotografi digunakan untuk berbagai keperluan seperti jurnalistik, iklan, hingga dokumentasi pribadi. Nah, kita next. Di sini ada materi yaitu segitiga exposure. Ada yang tahu nggak segitiga exposure? Segitiga. Ada tiga aspek. Apa aja
ISO, ya betul. Terus ada Aperture, ya betul. split. Shutter speed, ya. Dari ketiga itu pertama aperture. Apa sih aperture itu? Diafragma. Ya, diafragma. Apa tuh Hasni? Ya, kalau dari PPT Bapak katanya ini salah satu spesifikasi yang penting dalam kamera DSLR. Oh salah Pak, Alfian. Nah ini bukan diafragma pada kamera yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam sensor. Ya betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Hasni. Ya betul ya. Jadi aperture itu salah satu aspek atau yang ada pada kamera, dan biasanya aperture itu adanya di lensa. Nah, biasanya kalau lensa itu ada bukaannya, ada diafragmanya. Biasanya yang paling kecil itu di 1,4 atau 1,2 atau bahkan ya di 1,2 itu biasanya paling bukaannya lebar gitu. Tapi yang saya punya ini di 1,8 dan bukaannya itu lebar. Nah, biasanya kalau di lensa itu ada aperture. Nah, ya, di aperture itu ada di lensa dan bukaannya itu semisal di f2.2, nah bukaan itu lebih mengecil, dan kalau semisal di f1.8 bukannya melebar. Jadi cahaya yang masuk mengenai sensor itu lebih banyak, dan biasanya kalau semisal aperture-nya itu di 1,8 atau 2,8, bukaannya itu kan besar, jadi cahaya yang masuk itu lebih banyak, dan biasanya footage yang atau gambar yang kita hasilkan itu lebih terang. Nah, di aperture itu sendiri kita bisa dapat teknik-teknik fotografi, kayak semisal kita mau dapetin depth of field, kita bisa pakai aperture. Semisal kita mau foto landscape, nah semisal mau foto landscape, berapa aperture yang kita butuhin? Hilmi boleh. Kurang tahu Pak. Nah biasanya nih saya kasih tahu ya. Semisal mau foto landscape kayak gini nih, yang kita perluin itu fotonya itu harus dengan aperture yang kecil, bukaannya kecil. Kenapa? Supaya si latar yang kita dapetin itu tajam semua hasilnya, tidak ada blur. Oke, next aja. Nah, ada ISO. Fungsi ISO yang paling utama adalah untuk meningkatkan pencerahan sebuah foto. Semakin tinggi ISO yang Anda gunakan, semakin sensitif secara kamera dan semakin cerah foto yang akan Anda hasilkan. ISO diukur dalam angka. Jadi kalau semisal bukaan itu kan ada di lensanya ya. Kalau misal ISO itu ada di sensornya. Jadi si sensor itu gunanya ISO itu buat tingkatin sensitivitas cahayanya, seberapa banyak cahaya yang bisa masuk. Nah, terus ada shutter speed. Shutter speed itu namanya waktu sensor kamera terbuka. Jadi semisal gini, ketika kita mencet, nah sebenarnya si sensor itu menangkap sebuah cahaya, dan ketika kita set di semisal 1/4000, itu 1/4000 detik si shutternya itu bakal nutup. Jadi si cahayanya terpapar selama 1/4000 detik. Kalau semisal 1 detik gitu, nah jadi si shutter itu bakal nutup setelah si sensor terpapar selama 1 detik gitu. Oke, di sini saya punya penugasan praktik foto, tapi secara berkelompok ya. Dan penugasan ini dikerjakan di rumah masing-masing. Yang pertama itu kalian harus membuat konsep fotonya itu sendiri. Kalian mau buat foto yang seperti apa? Kalian mau punya, maksudnya itu kalian pengen buat foto komersial, foto wedding atau segala macam, kalian boleh membuat konsep fotonya. Nah tugasnya itu berkelompok. Buat kelompok maksimal 3 orang. Dan yang ketiga, dari penugasan itu kalian menerapkan teknik segitiga exposure yang sudah saya jelaskan tadi. Apakah dapat dimengerti dari tugas yang bisa saya berikan? Bisa. Pak. Oke. Apakah ada yang bisa mereview dari beberapa poin yang tadi saya sampaikan? Boleh dihilangkan? Tadi saya ngomongin apa? Jadi awal tadi menyampaikan tentang apa itu fotografi dan tentang segitiga exposure. Ya, segitiga exposure. Asni ada apa aja sih segitiga exposure? Nah, itu tadi tuh ada aperture, terus ada ISO, sama ada satu lagi tuh apa satu lagi? Satu lagi apa tuh? Shutter speed. Iya, betul sekali. Jadi kesimpulan hari ini kita
kita bisa memahami dasar-dasar fotografi agar kalian bisa menghasilkan foto yang lebih bermakna dan menarik. Dengan menguasai komposisi dan pencahayaan dan exposure, kalian saya harapkan bisa bereksplorasi kreativitas dalam fotografi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya berikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak. Terima kasih banyak. Yuk. Coba baca.